Firman Tuhan hari ke-244 31 Agustus tahun 2024, Injil Lukas pasal 6 ayat 11, perikop nasihat tentang berdoa. 44 tanggal 31 Agustus, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 11. Nasihat tentang berdoa. Nats sebagai berikut: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian bacaan pagi diambil dari Yunus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Kemarahan Yunus dan pengampunan Allah. Bacaan malam Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan 2. Lagu kemenangan Daud. Sebagaimana biasa pedoman kita dalam Agustus 2024 adalah topik hikmat dari Allah memelihara hidup. Dijabarkan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Hikmat berada pada batin kita, dan yang memiliki hikmat beruntung karena dapat memelihara hidup. Hikmat identik dengan uang. Kenapa dikatakan identik dengan uang? Karena siapapun orang, baik miskin, kaya, tua, besar, muda, kecil, pasti membutuhkan uang. Karena uang tersebut adalah suatu nilai yang bisa bernilai dari barang menjadi sesuatu nilai uang sebagai alat tukar, dan bisa dia sebagai alat menghitung berapa jumlah nilai yang dimiliki. Nah, kemudian dia bisa sebagai penyimpan nilai. Maka itulah dikatakan perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Demikian juga dengan hikmat. Hikmat itu sangat diperlukan dalam semua hal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apakah dalam krisis moral atau dalam krisis ekonomi, hikmat selalu diperlukan. Krisis politik, krisis pemerintahan, dan sebagainya, semua memerlukan hikmat. Dan kalau kita lihat dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, bahwa ilmu sejati menghormati dan takut akan Tuhan. Itulah titik awal dari mendapatkan ilmu sejati atau hikmat. Nah, kemudian kalau orang bodoh itu tidak peduli dengan hikmat, bahkan tidak peduli dengan ajaran. Demikianlah fungsi dan kegunaan daripada hikmat memelihara hidup. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu nasihat tentang berdoa. Nasihat yang terkandung dalam Matius 6 ayat 11, apakah makna
nasihat tersebut. Nasihat yang terkandung dalam doa Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengandalkan Tuhan untuk kebutuhan sehari-hari. Mengapa dikatakan hari ini atau sehari-hari, bukan besok dan seterusnya? Tapi berikanlah kami pada hari ini. Dikatakan hari ini karena kita tidak bisa menjamin kalau besok kita masih hidup. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita pada hari ini. Karena hari esok beda situasinya dan lain waktunya. Karena kita bisa saja malam ini harus menghadap Yang Maha Kuasa. Belum sempat untuk sampai kepada hari esok. Itulah sebabnya dikatakan, berikanlah pada kami hari ini makanan secukupnya. Doa ini mengenal sikap individu untuk menyadari bahwa setiap berkat yang diterima merupakan anugerah Tuhan dan perlu mengucapkan syukur serta meminta dengan penuh keyakinan kepada Tuhan agar kebutuhan hidup kita tercukupi. Jadi penuh dengan keyakinan, dan berkat yang kita terima itu adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus yakin benar bahwa berkat itu akan diberikan oleh Tuhan untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Inilah arti atau nasihat daripada berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Menggambarkan bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan setiap hari. Nah, kemudian pesan moral ini lebih lanjut adalah Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan sehingga kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan atau berpengalaman dengan Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini adalah menandakan hubungan baik dengan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan atas pemberian kepada kita setiap hari. Dan kalau kita sudah berumur 80 tahun, apa yang bisa kita lakukan? Dan kalau kita lihat Musa berumur 80 tahun, dia berangkat dari Mesir membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Bisa kita lihat seorang tokoh yang umur 80 tahun membawa bangsa itu keluar dari
Mesir. Dan tanpa membawa apa-apa mereka, hanya ternak dan juga makanan secukupnya. Coba kita lihat, dalam perjalanan 40 tahun ya, mereka hanya mengandalkan Tuhan. Dan pada waktu manna diturunkan oleh Tuhan, apakah bisa diambil untuk 2 hari? Tidak bisa. Semua ambil hari ini secukupnya ya, kecuali pada hari Sabat ya. Jadi pada hari Jumat mereka bisa mengumpulkan untuk 2 hari dengan persediaan untuk hari Sabat. Hanya 1 hari itu boleh mengambil kebutuhan 2 hari. Kalau hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima cukup 1 hari, walaupun manna itu datang berkelimpahan. Coba, apa yang bisa kita lihat dari mendidik bangsa Israel untuk kepedulian kepada Tuhan setiap hari? Itu makanya dikatakan dalam doa, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Supaya tetap peduli dan care kepada Tuhan. Kalau harian, berarti kita selalu meminta, memohon. Jadi selalu mengandalkan Tuhan. Inilah yang menjadi pesan moral dari perikop ini. Bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan setiap hari. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita tidak bisa menjamin kalau kita hidup keesokan hari. Maka hari ini kita minta sesuai yang kita butuhkan. Nah, kemudian nasihat tentang berdoa. Nah, ini ada nasihat tentang berdoa. Kalau berdoa kita jangan bertele-tele ya. Jangan bertele-tele. Artinya dalam doa kita harus jelas, konkret. Jangan abstrak. Apa yang kita minta jelas. Contoh abstrak ya. Begini doanya. Walaupun tidak kami sebutkan, Tuhan sudah tahu. Berikanlah itu kepada kami. Itu kurang bagus ya. Tuhan, apa yang tidak diketahui oleh Tuhan? Semua Tuhan tahu. Terus diberikan itu kepada kita. Wah, ini jadi tidak jelas. Doa pun harus konkret dan jelas. Jangan abstrak. Kalau misalnya kita sakit, yang sakit apa? Jantung. Jantungnya kita minta diperbaiki. Kalau kita sakit, yang sakit apa? Ginjalnya. Ginjalnya yang harus kita minta diperbaiki. Jadi konkret dan jelas. Jangan Tuhan mengetahui penyakit kami semua ini dan sembuhkanlah. Ya. Nah, jadi nasihat tentang berdoa juga harus jelas, konkret dan apa yang kita minta. Nah, kemudian doa kita jangan berulang-ulang menyebut nama Tuhan. Karena kita sudah berbicara. Kalau kita sudah berbicara, ya, cukup sekali kita mengatakan, Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bukan, datanglah kerajaanmu Bapa, dikuduskanlah namamu Tuhan. Beginilah Tuhan, beginilah Tuhan, beginilah Tuhan. Itu kurang. Kita sudah diajarkan berdoa ya. Bapa Tuhan Allah kami yang di surga, kami sujud kepadamu, kiranya Engkau memberikan kepada kami ini, dan pada hari ini kami merencanakan ini, dan semua yang kami kerjakan ini atas sepengetahuanmu, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon untuk Engkau berikan. Jadi mengalir. Kita berbicara sama dengan berhadapan dengan paman misalnya, ya. Selamat pagi paman. Saya minta ini paman. Tolong kami paman. Begini paman. Dan paman tolong. Begini-gini paman. Coba. Masa paman-paman kita berhadapan, paman-paman terus dengannya? Kan tidak layak ya. Itulah dikatakan nasihat berdoa itu memang perlu. Makanya sudah diajarkan Yesus. Kalau Anda berdoa, filosofi berdoa adalah doa Bapa kami. Itulah dasar daripada berdoa. Apapun yang kita minta, itulah dasarnya. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, ampunilah kami karena engkaulah punya kerajaan sampai selama. Jadi jelas, konkret, dan to the point. Jangan, wah begini kami ini Tuhan, tolonglah kami Tuhan, wah begini kami ini Tuhan, begini ya Tuhan, begini ya Tuhan. Masa kita bilang Tuhan Tuhan terus? Ada yang sampai mengatakan, sampai 100 kali mengatakan Tuhan, padahal dia sudah berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, cukup sekali menyebut namanya, udah. Habis itu kita bicara dengan baik, luas. Ya, berpengalamanlah dengan Tuhan. Nah itulah nasihat tentang. Bukan saya katakan salah kalau kita berdoa mengatakan sampai 100 kali mengucapkan, tapi kurang bagus. Bertele-tele katanya. Jangan bertele-tele. Konkret dan jelas. Itulah yang diajarkan dalam berdoa. Itulah tentang doa. Nah kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Yunus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Kemarahan Yunus dan pengampunan Allah. Kemarin kita telah melihat apa pembicaraan Tuhan dengan Yunus. Ya. Di saat-saat terakhir, setelah pohon jarak yang menjalar itu ya tumbuh pada waktu malam hari, ya, pagi hari tumbuh. Nah kemudian malam hari waktu subuh digerogoti oleh cacing dan keesokannya layu. Pada waktu tumbuh Yunus sangat senang karena dia berteduh di bawah daun yang menjalar itu, enak. Nah kemudian pada waktu subuh datanglah cacing, digerogotilah tanaman itu, ya. Kalau ini dikatakan pohon jarak katanya. Dan mati layu paginya. Keluar sinar matahari menembus Yunus sampai kepalanya, sampai hampir pingsan Yunus. Apa yang dikatakan? Ya. Yunus mengatakan dia kepanasan, ya. Karena sinar matahari, ya. Dan tanaman yang tumbuh tersebut menjadi layu. Terus apa kata Yunus dengan dia sudah putus asa, dengan dia sudah merasa tidak nyaman lagi, ya, kepanasan. Apa dikatakan? Lebih baik aku mati daripada hidup. Coba, ya, Yunus mengatakan lebih baik aku mati daripada hidup. Nah kemudian Allah mengatakan, engkau tak patut menjadi begitu sedih, ya, karena tanaman itu. Jadi Allah mengatakan, kau tidak patut bersedih seperti itu. Dikatakan lebih baik aku mati daripada hidup. Tidak pantas kau bicara seperti itu hanya karena tanaman yang mati itu, kata Tuhan Allah. Dan dijawab oleh Yunus, ya. Mengapa tidak? Katanya. Sepatutnya lah aku, ya, menjadi marah sekali, ya, karena tanaman itu sampai mati. Sepatutnya katanya marah. Kemudian Allah mengatakan, ya, tanaman itu tumbuh dalam satu malam saja dan layu pada hari berikutnya. Engkau sama sekali tidak menanam atau menumbuhkannya dan tidak memeliharanya. Meskipun begitu, engkau merasa sedih. Nah, jadi Tuhan mengatakan, kau tidak menanam, tidak memelihara, meskipun engkau begitu sedih. Nah, akhirnya diselesaikan atau diluruskan oleh Tuhan, ya. Masakan aku tidak sedih, ya, memikirkan Ninive, kota yang besar itu. Jadi Tuhan sudah
mencontohkan Niniwe, karena dari awal persoalan ini karena Tuhan tidak memuluskan atau melaksanakan rencananya untuk menghancurkan Niniwe. Ya, dipesankan kepada Yunus, sehingga Yunus itu kesal dan marah. Dia berteduh pada suatu pondok di sebelah timur Niniwe. Nah, itulah peristiwanya. Tuhan berkata, masa aku tidak sedih memikirkan Niniwe, kota yang besar itu? Nah, Tuhan berkata, sebab selain binatang-binatangnya yang tidak terhitung itu, di situ terdapat juga lebih dari 120.000 orang anak yang belum dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Itu diakan Tuhan. Nah, jadi karena ada anak-anak yang tidak mengerti situasi, ya, karena hanya mungkin orang tua yang tidak baik atau masyarakatnya, apakah harus dikorbankan? Ini yang harus dipikirkan oleh Yunus. Maka Tuhan tidak menjalankan rencana semula karena adanya pertobatan pada Niniwe. Ya, begitu ada ancaman dari Yunus kepada Niniwe, masyarakat semua berkabung puasa, dan raja mengetahui. Raja pun turun dari tahtanya memakai kain karung. Bahkan dia perintahkan semua binatang harus ikut berpuasa dan berkabung. Nah, dengan hal ini tentu Tuhan berpikir, walaupun sudah direncanakan, tapi dia merubah. Karena tadi dikatakan ada 120.000 orang anak yang belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini harus dipelihara. Itulah kira-kira kata Tuhan. Nah, tentang kemarahan Yunus, ya, tadi begitu marahnya dia dengan matinya daun jarak itu, Tuhan mengatakan, kau tidak menumbuhkannya dan tidak memeliharanya. Walaupun kau bersedih, itu wajar secara manusiawi. Nah, dan untuk gambaran kenapa Tuhan tidak mengorbankan Niniwe, menghancurkan, karena dengan alasan banyak binatang-binatang di kota itu, dan manusia ada 120.000 orang anak-anak yang belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, sehingga mereka perlu dibina. Maka dengan pesan moral di sini adalah pertobatan daripada manusia jauh lebih baik daripada kematiannya, dan ini sudah merupakan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam dikatakan Hesekiel 33 ayat 11, ya. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenaan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup, ya. Maka bertobatlah dan bertobatlah. Dan ini pun dikatakan itu, ada 120.000 orang anak-anak yang tidak tahu mana yang buruk, mana yang baik. Perlu adanya perbaikan hidup mereka. Itulah maka Tuhan mengatakan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatannya supaya dia beroleh hidup. Dan inilah pesan moral dan juga kepada Yunus, supaya dia juga pikirannya pun sedih, Tuhan juga sedih. Sama-sama kira-kira seperti itu. Nah, dan kalau kita dalam bersedih, kita juga harus memikirkan kehidupan yang kekal dan sejati. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Mazmur 18 ayat 1-2. Lagu kemenangan Daud. Nah, untuk memimpin kor Mazmur Daud, ya, hamba Tuhan, ya, dinyanyikan kepada Tuhan pada waktu Daud, ya, dilepaskan dari Saul dan musuh-musuhnya. Siapa Saul? Saul adalah raja yang iri pada Daud, karena Daud lebih disukai oleh rakyatnya. Ya, contoh,
waktu perempuan-perempuan dan masyarakat itu bernyanyi mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa musuh. Artinya beribu-ribu dengan berpuluh-puluh ribu, beda. Itulah makanya dengan adanya pernyataan daripada rakyat ini, Saul jadi iri, maka ingin membunuh Daud. Nah, sehingga Daud pun terlepas dari rencana Saul dalam pembunuhan. Nah, kemudian setelah dia dengan kemenangan Daud terhadap musuh-musuhnya, itu pun ada alasan, seperti kemenangan melawan bangsa Edom, Moab, Amon, Filistin, dan Amalek, dan terutama Raja Hadadeser yang ingin memperbaiki kekuatan di daerah Efrat, hulu sungai Efrat di Damasik. Nah, jadi waktu itu Daud berperang mengalahkan Hadadeser. Nah, sehingga Daud menawan 1.700 orang tentara berkuda dan 20.000 orang tentara jalan kaki. Itu ditawan oleh Daud. Nah, bagaimana Daud bisa menang? Ini pun sebelumnya, waktu Daud duduk-duduk di rumahnya, dia bertemu dengan Nathan. Nathan mengatakan kepada Daud, engkau telah dilindungi dan dijaga oleh Tuhan Allah. Nah, Daud mengatakan, saya berada di istana yang enak, dengan kayu ares dari cendana Libanon. Tetapi kemah perjanjian Tuhan atau peti perjanjian Tuhan itu berada di kemah. Saya akan membangun rumah Tuhan untuk memindahkan peti perjanjian itu ke bait suci. Wah, ini datang Nathan, lakukanlah. Tapi Tuhan Allah mendengar pembicaraan ini, maka Allah langsung mengatakan bahwa akulah yang akan membangun rumah bagimu, dan dari keturunanmu lah akan menjadi menduduki tahtamu, anak kandungmu sendiri, Raja Salomo. Dan dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja, Tuhan Yesus. Dengan pikiran ini, dengan pikiran yang baik daripada Daud, maka langsung dia berhadapan dengan Raja Hadadeser, dan Daud melawannya dan dia menang, sehingga menawan 1.700 tentara berkuda dan 20.000 tentara berjalan kaki. Nah, kemudian dia juga mengalahkan Edom, Moab, Amon, Filistin, dan Amalek, dan menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin, dibunuh. Nah, kemudian setelah itu dia mendirikan kemah militer daripada Israel, Raja Daud, di tempat Edom, perkemahan militer di daerah Edom. Nah, kemudian semua orang-orang Edom takluk kepadanya. Dengan kemenangan-kemenangan inilah, dengan penyertaan Tuhanlah kepada Daud, sehingga dia membuat nyanyian lagu kemenangan Daud. Dan dalam ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan seperti benteng yang kuat, tempat aku berlindung. Nah, jadi dengan kemenangannya itu dikatakan bahwa Tuhan sebagai benteng, tempat aku berlindung. Nah, Allahku seperti gunung batu, tempat aku bernaung. Jadi seperti gunung batu yang kuat,
tempat dia bernaung. Ya. Kemudian seperti perisai yang menutupi aku dan menjaga aku agar aman selalu. Inilah lagu kemenangan dari Daud setelah dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan lepas dari Raja Saul. Dia melanturkan lagu pujian ini, selalu mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan lapang jalan Tuhan dalam dirinya. Karena Daud juga sudah berikrar bahwa kebajikan dan kemurahan berada pada hidupku seumur hidup, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah dia. Jadi kalau dia sudah menyatakan dirinya menjadi rumah Tuhan, inilah yang sangat diapresiasi oleh Tuhan kepada Daud. Apalagi hanya Daudlah seorang raja yang memikirkan peti perjanjian Tuhan. Tuhan mengatakan, aku mengembara dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Ya. Selalu berada di kemah. Tapi tidak pernah ada yang memikirkan. Hanya Daud yang memikirkannya. Mau membangun rumah Tuhan untuk tempat peti perjanjian tersebut. Langsung dihargai oleh Tuhan dengan pikiran yang cemerlang. Dan memberikan kemenangan-kemenangan pada Daud. Nah, dengan kemenangan itu pun Daud mengucap syukur, dan itulah yang dikatakan pada bacaan malam lagu kemenangan Daud, bahwa Tuhan seperti benteng yang kuat, tempat aku berlindung. Allahku seperti gunung batu, tempat aku bernaung. Seperti perisai, ia menutupi aku dan menjaga aku agar aman. Jadi seperti gunung batu, tempat bernaung, seperti perisai untuk melindungi dia dari segala tantangan, dan seperti benteng yang kuat, tempat berlindung. Inilah nyanyian Daud. Sekarang kembali kepada kita. Dengan diberikan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Berpengalamanlah dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kita tidak pernah kelaparan, dan percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah kehausan. Jadi makanan rohani kita sehari-hari adalah taat dan percaya kepada Tuhan untuk mencapai life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita semua.